Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas brand identity dan brand guideline. Baik mahasiswa sekalian, pada pertemuan ke-13 kita ini, kita akan mempelajari materi yang sangat penting dalam industri desain grafis, yaitu brand identity dan brand guideline. Bagi seorang desain grafis, kemampuan membuat identitas brand dan merancang panduan penggunaannya adalah kompetisi inti yang sering dibutuhkan di dunia kerja, baik di agensi kreatif, percetakan maupun perusahaan besar. Brand identity adalah wajah dari sebuah brand. Brand guideline adalah aturan main agar wajah tersebut tetap konsisten. Nah, hari ini kita akan memahami konsepnya secara mendalam. Brand identity adalah representasi visual, verbal, dan emosional yang membuat sebuah brand memiliki karakter dan dapat dikenali oleh publik. Sebagai seorang guru, saya tekankan bahwa brand identity bukan hanya logo, tetapi keseluruhan elemen visual yang bekerja bersama-sama agar mereka punya kepribadian yang kuat. Brand identity mencakup logo, warna brand, tipografi, bentuk dan gaya visual, maskot atau ikonografi, layout khas, tone of voice yaitu gaya bahasa brand, dan yang terakhir elemen pendukung visual. Brand identity membantu audiens mengidentifikasi dan membangun hubungan emosional dengan sebuah brand. Fungsi penting brand identity dalam desain profesional. Brand identity punya peran sebagai pertama yaitu sebagai pembeda, yaitu di pasar yang penuh kompetitor, brand harus terlihat berbeda. Yang kedua yaitu pencitraan, membentuk persepsi brand di mata publik, apakah premium, friendly, modern, atau klasik. Yang ketiga ada komunikasi nilai, menunjukkan nilai, misi, dan karakter yang ingin disampaikan. Yang keempat yaitu konsistensi visual, yaitu agar brand terlihat seragam di semua media, dari kartu nama sampai sosial media. Sekarang kita akan bahas tentang elemen-elemen utama dalam brand identity. Dan ini adalah elemen yang sangat wajib ada di dalam identitas brand. Yang pertama ada logo. Logo adalah simbol utama yang mewakili brand. Jenis logo itu ada beberapa, yaitu yang pertama logo type berbasis tulisan, logo mark berbasis simbol, combination mark, emblem, lettermark. Dan logo harus sederhana, mudah diingat, fleksibel, dan relevan. Kita masuk ke warna brand. Brand color palette. Warna menentukan suasana emosional brand. Misalnya yang pertama yaitu biru, sama dengan profesional dan dipercaya. Merah, energik dan berani. Hijau, sama dengan natural dan segar. Biasanya ada warna primer, warna sekunder, dan warna aksen. Kita masuk ke tipografi, yaitu pemilihan font sangat mempengaruhi karakter brand. Kategori fontnya yang ada 4, yaitu yang pertama serif, sans serif, script, display. Tipografi harus konsisten judul, isi, dan aksen. Kita masuk ke ikonografi dan ilustrasi, termasuk gaya ilustrasi, bentuk ikon, dan elemen grafis yang mendukung brand. Kita masuk lagi ke layout dan komposisi visual, yaitu brand biasanya memiliki gaya layout khas, misalnya minimalis, bold and strong, geometris, organic, and playful. Selanjutnya yaitu tone of voice, yaitu cara brand berbicara kepada audiens. Ini penting untuk brand identity yang holistik. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu
brand guideline. Brand guideline adalah dokumen resmi yang berisi aturan, pedoman, atau panduan bagaimana brand identity harus digunakan. Tujuannya adalah menjaga agar brand tetap konsisten walaupun diproduksi oleh orang, tim, atau perusahaan yang berbeda. Dalam industri profesional, brand guidelines disebut juga sebagai style guide, brand book, identity manual, dan branding. Fungsi dari brand guideline yaitu yang pertama, menjaga konsistensi visual brand. Semua desain jadi seragam, tidak berubah-ubah. Yang kedua, mempermudah pekerjaan tim marketing dan desain, yaitu karena semua aturan sudah disediakan. Yang ketiga, ada menghindari penyimpangan desain, yaitu seperti logo yang salah warna, salah ukuran, atau ditempatkan sembarangan. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan publik, yaitu konsistensi brand menciptakan kesan profesional. Kita masuk ke isi komponen dalam brand guideline. Brand guideline profesional biasanya mencakup pengenalan brand, berisi filosofi, visi, misi, dan nilai brand. Yang kedua, ada aturan logo, meliputi versi utama logo, versi alternatif, clear space, minimal size, background yang boleh dan tidak boleh, dan contoh penggunaan yang salah. Yang ketiga, ada brand color palette, ditampilkan dalam format lengkap seperti RGB, CMYK, HEX, Pantone. Yang keempat, ada tipografi brand, berisi font utama, font pendukung, aturan ukuran dan hierarki, dan contoh implementasi teks. Yang kelima, ada elemen visual pendukung seperti pola, tekstur, style ilustrasi, dan gaya fotografi. Yang keenam, ada layout dan grid system, yaitu memberikan contoh layout seperti poster, feed Instagram, banner, brosur, dan website. Yang ketujuh, ada tone of voice dan messaging, aturan gaya komunikasi brand dalam teks, yaitu yang pertama ada formal atau informal, friendly atau profesional, dan yang terakhir signature tagline. Nah, sebagai dosen saya akan menjelaskan contoh nyata dari studi kasus brand guideline. Contoh yang pertama ada brand Starbucks, yaitu brand Starbucks punya guideline yang jelas, seperti warna hijau yang khas, logo siran dengan aturan ketat, dan fotografi yang warm dan humanis. Yang kedua ada brand Nike. Nike menekankan tipografi bold, komposisi sederhana, foto atletik, penuh energi, dan pesan singkat namun kuat, just do it. Yang ketiga ada Google. Google menekankan warna primer, ikonografi simple, dan layout sangat bersih. Nah, kalau kalian nanti bekerja sebagai desainer, kalian harus bisa membuat konsep dari nol, mendesain logo sesuai filosofi brand, menentukan warna yang mempresentasikan karakter, menyusun guideline lengkap, dan menjaga konsistensi penerapan desain. Ini adalah pekerjaan yang sangat diperlukan di industri kreatif. Baiklah, saya rasa pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan brand identity dan brand guideline adalah fondasi utama untuk membangun reputasi dan konsistensi sebuah brand. Sebagai desain grafis, kalian harus memahami bukan hanya aspek visual, tetapi juga filosofi brand dan bagaimana identitas tersebut diterapkan secara konsisten. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke praktikum penyusunan brand guideline secara sederhana. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, atau kata-kata saya ada yang salah, saya mohon maaf. Kita akan lanjutkan pertemuan minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.